Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah sekarang kita dipertemukan di sini untuk belajar geografi dasar, maksudnya geografi dasar-dasar. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Amin, Allahumma amin. Sekarang saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ayu Lismiati Putri. Saya sebagai mahasiswa program studi pendidikan geografi FKIP Hamka. Di sini saya sedang menggelar rumah belajar mandiri untuk magang saya. Langsung aja kita sekarang masuk ke. Oh ya, sebelumnya ini pertemuan pertama. Di pertemuan pertama kali ini saya akan membawakan apa sih nih, materi gitu. Materi hakikat geografi. Sebelumnya teman-teman tahu geografi itu apa? Ada yang bisa jawab? Mata pelajaran, Kak. Mata pelajaran, ya benar. Maksudnya geografi itu secara luasnya apa kalian sebelumnya udah mengetahui? Kalau gitu biar saya menjawab. Jadi geografi itu sebenarnya teman-teman lihat itu geografi itu mengenai isi bumi, atmosfer dan lain-lain itu sebagainya ya. Tapi di luar dari itu sebenarnya geografi itu cakupannya lebih luas. Dia nggak cuma hanya belajar bentuk bumi, isi bumi, atmosfer gitu. Tapi seluruh aspek yang ada di dunia, termasuk sosial, keadaan ekonomi, terus manusia, terus tanah, udara gitu, semuanya geografi itu masuk dalam aspek geografi. Makanya saya bisa katakan orang-orang yang ini kan adik-adik SMA ya. Kalau misalnya nanti kalian kuliah, saya bisa pastikan kalau kalian mengambil jurusan geografi itu adalah kalian termasuk anak-anak yang hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena ya memang geografi itu belajar segala aspek. Semua orang taunya geografi itu cuma tentang bumi, atmosfer gitu. Padahal di luar dari itu, ekonomi kita belajar, sosial, politik, kayak gitu semuanya. Oke, hakikat geografi. Kembali ke pelajaran kita. Di sini ada kajian geografi yang mana yang pertama itu ada konsep dasar yang akan nanti kita pelajari, definisi, objek, pendekatan, dan prinsip. Pengertian geografi itu sendiri kalau berasal dari bahasa Yunani yaitu go artinya bumi dan grafik artinya gambar. Menurut Semlok IGE di Semarang tahun 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan gejala geosfer dari sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, di sini ada geosfer. Apa sih itu geosfer? Segala kenampakan maupun aktivitas yang terjadi di permukaan bumi, baik kenampakan fisik maupun kenampakan sosial, alam, dan manusia. Selanjutnya ada wilayah yang bersangkutan dengan di mana letak terjadinya kenampakan. Lanjut ada ruang dalam kajian geografi bersangkutan dengan apa yang terjadi di dalam suatu wilayah, baik dari segi sosial maupun dari segi fisik. Kenapa saya bilang tadi geografi itu mencakup semuanya? Karena ruang di sini, ruang yang dimaksud di geografi itu adalah ruang seluruh isi bumi yang merupakan aspek sosial dan budaya, itu artinya ruang dari geografi. Sekarang ada perkembangan ilmu geografi itu sendiri. Ada ortodoks, ada terintegrasi, ada mutakhir, ada 3. Di sini ada kajian geografi, itu kajian material, kajian formal. Nah, sekarang kita bicara tentang litosfer. Kan kita pada tahu nih ya, maksudnya nggak asing gitu di kuping kita litosfer. Sebenarnya litosfer itu artinya adalah lapisan batuan yang dikaji melalui ilmu bantu geologi dan geomorfologi. Nah, selain tadi saya sebutkan tanah juga termasuk geografi, ini bisa majuan enggak? Bisa. Makasih. Jadi geografi itu termasuk juga lapisan batuan gitu. Teman-teman, kalau misalnya kalian tahu batuan tanah itu sebenarnya banyak banget subordonya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian masuk geografi, pastikan kalian harus mengenali itu. Selanjutnya ada hidrosfer.
lapisan air yang meliputi perairan di darat maupun di laut yang dikaji melalui ilmu bantu hidrologi dan oseanografi. Nah, gitu pun hidrosfer. Hidrosfer itu yang berkaitan dengan udara dan air. Lalu ada atmosfer. Nah, ini kan yang sering kita jumpai, yang sering kita dengar ya kata-katanya atmosfer. Sebenarnya atmosfer itu apa sih? Atmosfer itu lapisan udara yang terdiri dari cuaca, iklim yang dikaji melalui ilmu bantu dalam klimatologi dan meteorologi. Selanjutnya ada biosfer, meliputi kehidupan flora, fauna yang dikaji dalam biogeografi dan biologi. Sampai flora dan fauna pun itu termasuk dalam aspek geografi. Nah, di sini ada ruang lingkup geografi, itu ada fisik, sosial, ada region atau wilayah. Fisik itu terdiri dari lingkungan alam serta bentangan alam yang merupakan bagian yang tampak dari lingkungan alam, batuan, laut, sungai, tanah, dan lain-lain. Jadi fisik itu semua yang mencakup di bumi yang kita injak. Nah, kalau sosial terdiri dari masyarakat, lingkungan sosial, serta bentangan alam. Nah, kalau sosial itu dia tuh lebih kayak ke hubungan manusia antar manusia, terus budaya, sosial, dan lain-lain. Kependudukan juga termasuk. Nah, di sini ada pendekatan geografi, pendekatan keruangan, pendekatan ke lingkungan, pendekatan wilayah. Apa sih itu pendekatan keruangan? Ini adalah fenomena dan masalah geografi yang menyangkut aspek fisik maupun sosial tersebut menempati ruang di muka bumi. Kalau pendekatan lingkungan itu adalah sebagai semua keadaan yang mengelilingi manusia di setiap tempat dipertemukan bumi. Selanjutnya ada pendekatan wilayah. Pendekatan kewilayahan merupakan perpaduan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ke lingkungan. Sebelum masuk ke aspek geografi, apa ada yang bingung dan ingin ditanyakan? Lanjutkan. Ini ada aspek geografi. Aspek geografi yang pertama ada yang sosial. Sosial itu termasuk populasi, mobilitas, persebaran. Mobilitas itu apa sih? Mobilitas itu pertumbuhan penduduk. Jadi kan yang seperti tadi saya bilang, geografi itu nggak hanya termasuk yang alam-alam aja, tapi termasuk sosial manusia juga pertumbuhan penduduknya. Dan ada aspek fisik yang mencakup relief bumi, iklim, serta unsur-unsurnya. Nah, ini yang geografi banget ini. Yang relief bumi, iklim, serta unsur-unsurnya. Nah, di sini saya mau mengenali arti dari kata morfologi. Morfologi itu menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil tenaga endogen dan eksogen yang membentuk di daratan rendah, daratan tinggi, dan pegunungan. Kalian semua pernah ke Tangkuban Perahu kan? Pernah? Enggak pernah? Dan saya ajak ya, jangan sedih. Tangkuban Perahu pernah kan? Nah, itu sebagai bentuk dari morfologi bumi, karena itu Tangkuban Perahu itu hasil tektonik. Nah, di sini ada prinsip-prinsip geografi, prinsip deskriptif, prinsip distribusi, prinsip interrelasi, relasi atau kerjasama, dan prinsip kronologi. Nah, cukup sekian materi kita di hakikat geografi pada sesi pertama ini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya nanya. Canda. Oke, segitu aja. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita tutup. Saya akan memberi tugas di sesi kedua pertemuan kita nanti. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.